Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat dinantikan oleh jutaan warga Indonesia untuk kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Menjelang Lebaran 2025, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah guna mengatasi lonjakan volume kendaraan selama masa mudik dan arus balik. Kebijakan lalu lintas ini dirancang untuk memastikan bahwa perjalanan tetap aman dan lancar, sekaligus meminimalkan kemungkinan kemacetan panjang. Lalu, berkenaan dengan itu, bagaimana upaya pengamanan lalu lintas di Banten jelang mudik dan libur Lebaran tahun 2025? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Kompol Dr. Giatro SHMH, yang merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Pak, terima kasih ini sudah berkenan datang ke Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak, soal mudik. Kan memang kalau kita lihat ya Pak, ini juga mudik merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, apalagi di menjelang Lebaran. Nah ini pasti kan banyak juga nih persiapan dari kepolisian dan juga dari stakeholder yang ada. Nah ini mumpung nih ada dari kepolisian Polda Banten ya, kita mau bertanya nih Pak, ini bagaimana persiapan dari Polda Banten sendiri dalam mengatasi lonjakan volume kendaraan selama mudik Lebaran 2025 nanti nih Pak. Ya terima kasih Mbak Rida, penyiar TV semuanya, khususnya di Banten. Kita dari Polda Banten sudah pertama menyiapkan terkait pelabuhan Ciwandan 2. Pelindo 2 ya, Pelindo 2 itu Ciwandan. Yang ketiga BPJ, Bandar Baku Jaya. Nah di situ untuk pelabuhan Merak itu dikhususkan itu yang pertama pejalan kaki, yang kedua mobil bus mengangkut orang, yang ketiga itu ya di mana tuh Pak? Di Merak itu khusus bis, pejalan kaki sama kendaraan pribadi, itu yang di Merak. Kemudian yang di Pelindo 2 itu khusus motor Mbak. Motor dengan kendaraan truk ya kan, golongan 5 dan 6. 5 dan 6. Yang standarnya kecil ya, truk engkel gitu. Iya, bukan yang besar ya Pak ya, karena mengganggu. Jadi khususkan nanti untuk kendaraan roda 2 itu nanti diarahkan dari jalur Tiga Raksa, kemudian melalui Serang Kabupaten, Serang Kota, lanjut Cilegon PCI, terus CLS, kemudian arah ke Ciwandan 2. Kemudian untuk truk yang golongan 789 itu nanti langsung diarahkan dari tol, dari arteri langsung ke BPJ, Bandar Baku Jaya yang di Bojonegara. Nanti di situ juga siapkan terkait dengan Baperjon. Baperjon itu untuk menunggu antrian apabila di pelabuhan itu sudah tidak menampung. Nanti disiapkan ada di Wilmar. Di perusahaan Wilmar kami sudah koordinasi dengan perusahaan untuk menampung atau istirahatkan sementara. Jadi Baperjon itu intinya untuk istirahat. Di situ sudah disiapkan UMKM, siapkan WC dan lain-lainnya biar masyarakat itu nyaman. Begitu Mbak. Oke, baik, itu jadi secara sistem ini juga pasti sudah disiapkan secara matang ya Pak oleh Polda Banten untuk mengantisipasi nih lonjakan mudik. Karena kan biasanya kalau kita lihat ya Pak, ini mudik ini selalu di luar apa ya, berarti selalu ada gebrakan setiap tahunnya. Tahun lalu mungkin permasalahannya ini, nah tahun ini pun mungkin sudah ada antisipasinya. Nah ini kalau tadi juga Bapak sudah menyampaikan berkenaan dengan titik-titik pengamanan. Selain itu ya Pak, ini kan di Banten ada 8 kabupaten dan juga kota yang ada. Titik yang menjadi fokus untuk pengamanan lalu lintasnya Pak di tiap kabupaten kota di mana saja? Kembali lagi kepada sistem.
pada mulai tanggal 27 itu akan diberlakukan sampai tanggal 30 akan diberlakukan ganjil genap untuk jalur tol. Nah ini untuk jalur tol ya Pak, karena ramai sekali pemotor juga akhirnya khawatir. Pertanyaannya, kalau yang tidak tahu, nah, itu bagaimana? Dikeluarkan dari tol, nanti sudah ada petugas di situ, dikeluarkan di Serang Timur atau Cilegon Timur atau Cilegon Barat untuk menuju ke kota, biar menunggu besok yang melanggar. Jadi intinya tidak ada penilangan, tapi kita dengan tegas, dengan sosialisasi, dengan humanis, kita tetap melayani masyarakat. Kemudian untuk yang lain, apabila situasi nanti di Merak itu sudah nggak menampung, Mbak Wina, itu nanti ada situasi. Kalau situasi hijau, berarti situasi itu berarti Merak itu sudah masih menampung, berarti normal, ya kan. Kemudian situasi kuning itu nanti kalau sudah antrian sudah mendekati pintu keluar Pelabuhan Merak, itu namanya situasi kuning, itu masih kita berlakukan normal. Tapi kalau antrian itu bis, kemudian mobil pribadi sampai mendekati pintu tol atau di Cikuasa atas, itu sudah diberlakukan delay system. Delay system itu bagaimana sistemnya? Nah, dari mulai kilometer 43 yang di tol kilometer 43 yang dari Cikupa itu kita masukkan di rest area. Dimasukkan rest area. Itu kapan? Sampai kapan? Sampai berapa lama kan gitu. Nah, itu nanti menunggu perkembangan yang ada di Merak. Kalau seandainya tol kilometer 43 sudah tidak menampung, kita stop lagi, masukkan ke rest area kilometer 68. Ada banyak upaya ya Pak ya, yang dilakukan. Dan di situ sudah disiapkan tadi itu untuk fasilitas. Kenapa kita masukkan ke rest area? Karena supaya pengemudi itu bisa minum dulu, bisa buka bersama, bisa ada fasilitas ya. Kebayang nggak kalau di tol itu macet di dalam tol? Itu stres Pak. Kan nggak ada WC, mau buka puasa nggak ada, kan yang nggak puasa mau minum pun nggak bisa. Itu upaya-upaya kami, Mbak. Banyak sekali upayanya Pak ya. Tahun lalu Sultan TV juga sempat meliput Pak, ini mudik di pelabuhan, itu cukup padat sekali gitu kan ya Pak, dan ini juga tadi kita tidak bisa juga memperkirakan bagaimana antusiasme daripada masyarakat yang ada. Nah kan banyak sekali Pak personil yang diturunkan. Nah ini kalau untuk tahun ini berapa personil anggota lalu lintas nih Pak yang dikerahkan dalam rangka pengamanan di Lebaran dan mudik ini? Ya, kira-kira sekitar 7.000 ya. Wah, sekitar 8.000-an ada ya Pak ya? Oh oke. Ini 500 gabungan. Oke, jadi cukup banyak juga ya Pak. Dan tentunya sudah ada arahan yang lebih ya Pak. Karena semuanya dari mulai polsek-polsek, dari mulai Polres, Polda semuanya terjun. Tidak ada polisi yang nganggur. Ya, jadi nggak ada Lebaran, nggak ada libur. Jadi ini operasi kemanusiaan, semuanya turun all out. Oke, semuanya all out ya Pak, karena ini juga kan demi keamanan bersama seluruh rakyat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Banten. Nah kemudian Pak, tadi kan juga sudah ada beberapa pos yang ada di beberapa titik. Nah ini ada nih Pak, daerah yang memang rawan kemacetan. Ada nggak nih Pak, pos yang sudah disiapkan khusus oleh kepolisian, khususnya di Banten? Dari mulai wilayah Banten, itu dari mulai Tangerang, kemudian Serang, Pandeglang, Cilegon, kemudian Lebak, Serang Kabupaten juga sudah disiapkan ada namanya pos pengamanan dan pos pelayanan. Apa perbedaannya? Nah, kalau pos pengamanan di situ lengkap, ada dari reserse, ada dari intel, ada dari lalu lintas. Apabila masyarakat membutuhkan ada kejadian, umpamanya tindak pidana atau apa-apa bisa langsung laporkan ke pos pengamanan. Di situ lengkap, ada melayani semuanya, administrasi ada di situ. Kemudian untuk pos pelayanan itu posyan namanya, itu melayani masyarakat yang apa? Yang lelah, umpamanya, yang pengen curhat, ya kan? Yang bawa anak. Ya. Di situ ada nanti ada mainan anak juga, disiapkan apa itu? Tempat playground duduk gitu, ada tempat yang duduk ada juga. pijat-pijat itu udah kita
berkolaborasi dengan Jasa Marga, mohon maaf bukan Jasa Marga, Jasa Raja, Jasa Raja untuk menyiapkan pos pelayanan ada beberapa titik gitu Mbak. Pokoknya ini memastikan bahwa pemudiknya aman, nyaman. Iya. Betul ya Pak ya. Nah tadi juga Bapak menyampaikan bahwa ada kerjasama dengan banyak pihak nih dalam penyelenggaraan mudik, lebaran dan liburan nih ya pada tahun ini. Nah kiranya nih Pak, ini bagaimana berjalan koordinasi antara Polda Banten dengan instansi lainnya? Apakah berjalan mulus Pak? Alhamdulillah ya, kita dari mulai sudah sebelum berapa bulan yang lalu Mbak, kita sudah komunikasi, membuat rencana kegiatan, sampai kita tuh rapat internal dan eksternal, beliau diundang, rekan-rekan dari instansi terkait diundang untuk membahas terkait dengan pelayanan masyarakat operasi Ketupat 2025. Oke, jadi terus ya Pak berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Sangat intens. Sangat intens dan perlu intens harus ya Pak. Kemudian juga dengan cara sangat itu kalau terkait ada kecelakaan langsung secepatnya dapat asuransi Jasa Raja. Iya. Langsung dibikin surat pengantar dari kepolisian, dasarnya laporan polisi untuk terbit asuransi. Langsung itu pun langsung di rumah sakit langsung bisa dapat asuransi secepatnya. Secepatnya. Nah, karena apa? Kasihan masyarakat niatnya mau bersilaturahmi, kalau ada apa-apa, kalau kita itu petugas tidak gerak cepat ya kan, kasihan gitu. Betul. Makanya dari Jasa Raja sudah menyiapkan, dari kepolisian menyiapkan. Dan tiap-tiap titik pun juga kita siapkan terkait dengan mobil patroli, ambulan, pemadam kebakaran. Ada titik yang sangat-sangat diperlukan, disiapkan semuanya. Pokoknya sudah mantap ya Pak ya, Iya. segala persiapannya. Nah kemudian Pak, ini ngomong-ngomong soal mendapatkan informasi secara cepat nih Pak. Adakah rencana penerapan teknologi terbaru yang memang juga dicanangkan ya oleh Polda Banten untuk memberikan informasi secara real time kepada masyarakat? Melalui apa nih Pak? Apakah media sosial dari Polda Banten sendiri atau bagaimana? Nah, kita di tol khususnya itu ada mobil bantuan dari BPTD. Itu ada kayak running tag ya. Itu sudah disiapkan di penggal-penggal tol. Informasi, menyampaikan informasi terkait dengan kepadatan, terkait dengan ada situasi. Kemudian kita sudah koordinasi dengan dengan BMKG terkait dengan situasi laut. Apabila ada gelombang dan lain-lainnya, ada situasi yang tidak memungkinkan, kita menginformasikan melalui radio, melalui kalau perlu kita Mbak Rina lagi kan, Mbak Vina lagi, kemudian dengan Halong Timur HT juga, dengan langsung pakai corong itu woro-woro deh. Oke. Woro-woro dengan Iya. mobil dan lain-lainnya. Itu pun juga kita koordinasi dengan Disub, dengan KSOP itu Sabandar, terkait dengan antisipasi dengan Pol Air apabila ada kecelakaan di laut. Kemudian dari dokter polisi pun dari Dokpol sudah disiapkan juga titik-titik apabila ada pemudik yang sakit, itu sudah semuanya disiapkan. Jadi semuanya sudah disiapkan, komunikasi sudah berjalan lancar, kemudian sosialisasi insya Allah kita intens dan kita siap untuk melayani masyarakat. Oke, baik. Wah, ini juga pasti para masyarakat juga tidak sabar untuk segera mudik nih Pak. Dan semoga memang diberikan kelancaran ya Pak. Ini segala hal yang memang tahun lalu menjadi bahan evaluasi ini dapat dibenahi di tahun ini dalam pelaksanaan mudik lebaran dan juga liburan nih Pak. Ini kebetulan liburan. Nah, ini kan bicara soal mudik lebaran, pasti juga liburan Pak. Di Banten ada banyak sekali ya, ini destinasi wisata. Ini kalau semisal bicara soal destinasi wisata ya Pak, ini bagaimana dari kepolisian Banten khususnya untuk meminimalkan nih kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalur-jalur wisata. Oke. Untuk wisata itu nanti kan H-1 ya, H+1. Ya, setelah mudik berarti kita sholat id dulu. Besoknya sudah jalan-jalan. untuk masyarakat jalan-jalan. Iya. Untuk polisi tetap bekerja. Semangat. Ya. Untuk wisata kami sudah disiapkan juga ada posyan dan pospam lagi. Semua dari mulai pantai-pantai di Malimping sana, di Baya, di Bagedur, sampai di Carita, semuanya sudah disiapkan pos pengamanan dan posyan yang diisi oleh petugas-petugas gabungan juga. Ada dari semuanya sudah intenskan seperti pos mudik tadi. Jadi
kita Mbak sudah semuanya sudah kita persiapkan, kita manage sedemikian rupa sehingga insya Allah kalau padat ini memang diprediksi hampir naik 40% sampai 50% dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya. Wow. Ya makanya betul-betul persiapan sangat luar biasa. Pimpinan kita juga sangat luar biasa, masyarakat sudah mendukung, insya Allah dengan kebersamaan, dengan bersinergi, insya Allah akan berjalan dengan baik. Akan berjalan baik. Nah kemudian nih Pak, ini karena juga banyak pemirsa setia Sultan TV juga yang pasti mudik. Boleh Pak disampaikan imbauannya nih kepada masyarakat berkenaan dengan arus mudik dan juga libur Lebaran tahun 2025. Iya. Gimana nih Pak? Oke, terima kasih para penonton ya kan dari Sultan TV Banten. Kami ini bersama Mbak yang cantik. Terima kasih Pak. Mengimbau pada masyarakat sebelum mudik tolong siapkan. Yang pertama siap diri dulu, jaga kesehatan. Kemudian siap administrasi ya SIM, STNK, KTP dan lain-lainnya. Itu sangat penting. Secara psikologis akan mengganggu, ada apa-apa bisa untuk sebagai administrasi. Kemudian kendaraan. Dari sekarang cek kendaraan. Baik kondisi mesin dan lain-lainnya. Cek diservis dulu, ya kan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting taatin aturan berlalu lintas. Beretika berkendaraan. Yang pertama etika loh. Kalau orang sudah punya etika, karena ilmu yang tertinggi ya etika juga gitu. Kalau kita mau etika berarti menghargain. Orang paham aturan, kalau nggak punya etika ya percuma. Nggak usah main serobot, main seleb, itu etika. Jadi etika mengemudi itu yang pertama. Kemudian selanjutnya terkait dengan tiket. Tiket itu Mbak tidak ada yang eksekutif. Nggak ada eksekutif ya Pak Aris ya. Jangan tergiur calon nih Pak ya, hati-hati. Jadi lewat aplikasi. Betul. Jadi tidak ada eksekutif. Semua tiket biasa semua. Kalau ada yang ngomong, wah nanti ada tiket eksekutif, bohong. Langsung ya Pak, bohong nih, iya, jangan sampai. Mau katanya pejabat, memang nggak ada. Nggak ada prioritas, semuanya sama. Sama, rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Baik, jadi itu ya Pak imbauannya. Memang paling penting adalah namanya mau mudik kan kita mau bertemu dengan keluarga ya Pak. Makanya jalannya harus hati-hati juga, taati aturan, kemudian juga kalau semisal lelah, istirahat. Nah itu. Kalau ya, Pak. Ada pos pelayanan tadi. Pos pelayanan. Jangan takut masuk pos polisi. Nah itu boleh Pak diedukasi. Mungkin masyarakat juga aduh takut nih. Para penonton Sultan TV, itu ada pos pelayanan, ada pos pengamanan. Silahkan. Kalau capek mampir. Kalau di dalam pos itu ada aqua, silahkan minta. Ya di situ kalau pos pelayanan ada itu kursi pijat, duduk Pak, saya mau istirahat sebentar biar menghilangin stres, boleh ngobrol-ngobrol apa, kalau ada permasalahan boleh tanya-tanya kepada polisi. Nah kalau polisi tidak melayani, nah itu kan gimana nih Pak? Silahkan di situ ada perwiranya. Kalau ada yang arogan silahkan, kita sudah diwanti-wanti kepada pimpinan Polri, kita harus senyum sapa salam, humanis, melayani dengan baik, karena ini ibadah. Betul. Namanya operasi kemanusiaan. Jadi ibadah, niat kita adalah ibadah. Insya Allah ya kita akan sehat, kemudian akan aman, masyarakat akan bahagia juga. Kalau kita dengan cara persuasif ya. Betul. Mengajaknya juga dengan baik ya Pak ya tentunya. Nah, tapi tolong bantu juga masyarakat. Betul. Jadi ini saling bersinergi Pak. Jangan cuma kepolisian juga, capek dong kalau kayak gitu. Jadi semua instansi yang ada, kemudian juga seluruh masyarakat ya. Ini besar harapannya untuk saling membantu agar ini juga mudik Lebaran 2025 ini berjalan lancar. Kemudian Pak terakhir nih, harapan Polda Banten berkenaan dengan libur Lebaran dan juga mudik tahun 2025 apa nih Pak? Sekaligus ini closing statement. Harapan kami para penonton Sultan TV Banten, yuk kita sama-sama saling mendukung. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudiklah yang aman dan nyaman. Persiapkan yang sampaikan tadi. Tolong bantu kami tidak bisa apa-apa tanpa dibantu masyarakat.
tolong tertib berlalu lintas, tolong taat aturan. Baik tadi ada delay system, ada ganjil genap, ada SKB, tolong taati. Sekali tolong bantu kami. Kami tidak dibantu masyarakat, tidak bisa apa-apa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Jadi intinya taati aturan, taati segala apapun ya Pak yang memang sudah ada lah ibaratnya. Dengan begitu kan juga perjalanan mudik 2025-nya dapat berjalan dengan lancar. Semoga juga dari kepolisian, khususnya kepolisian daerah Banten nih Pak ya, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan juga. Nah ini sangat mulia sekali dari banyak orang mudik tetap bekerja. Amin. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih Bapak. Wah, senang rasanya ini. Sehat selalu juga. Dan semoga nih Pak, ini perbincangan kita hari ini informasinya juga bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Agar masyarakat juga tidak mendapat informasi yang hoax. Amin. Ini langsung nih pemirsa dari sumbernya. Kita tutup Pak perjumpaan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Kompol Dr. Giarto SHMH yang merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Banten, membahas mengenai pengamanan lalu lintas di Banten menjelang mudik dan libur lebaran tahun 2025. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.